Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan kegiatan diskusi dengan rekan kerja yang ada di sekolah untuk membahas sebuah kasus tentang bagaimana cara pengambilan sebuah keputusan untuk menangani kasus tersebut. Dan kegiatan ini kita lakukan melalui via telepon. Mang, apa kabar hari ini? Selamat siang Bu Guru Putri. Ya, kabar saya baik. Alhamdulillah Ibu dalam keadaan sehat. Oh iya nih Bu, apakah hari ini kita bisa melakukan sebuah diskusi untuk membahas suatu kasus tentang bagaimana pengambilan keputusan untuk menangani kasus tersebut? Oh iya, tentu saja boleh. Mari kita diskusikan bersama. Baiklah Bu, saya akan membacakan kasusnya. Jadi kasusnya itu seperti ini. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu. Menghadapi di depan pintu kelas Ibu Tati, Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, seperti itulah kasusnya, Bu. Nah, sekarang keputusan seperti apa yang akan Ibu ambil untuk menangani kasus tersebut? Menurut saya, guru lain juga dapat memberikan instruksi jika terjadi kejadian seperti itu. Yang dimana kondisinya di sini yang terganggu bukan hanya siswa yang ada di dalam kelas yang dipimpin oleh guru tersebut. Di sini kita sudah bisa melihat bahwa di dalam kelas itu murid-muridnya sudah melirik keluar kelas, melihat temannya yang menangis di luar. Nah, bukan hanya mereka yang terganggu, siswa lain yang ada di kelas sebelahnya juga pasti akan terganggu jika mendengar tangisan anak itu. Jadi di sini kita sebagai guru yang berada di sebelah kelas anak tersebut bisa memberikan instruksi. Kita juga punya wewenang untuk melakukan instruksi tersebut. Caranya bagaimana? Kita bisa dekati dulu anak tersebut, kita tanyakan kenapa dia bisa sampai seperti itu. Jika kita rasa sudah jelas, kita mendapatkan penjelasan dari anak tersebut, kemudian kita bisa cari wali kelasnya, guru yang memimpin kelas tersebut. Kita cari, kita komunikasikan baik-baik bagaimana yang terjadi itu dan bagaimana solusinya. Kita berusaha untuk mencari jalan tengahnya. Karena di sini kita juga melihat kondisi anak tersebut. Kita tidak mungkin membiarkan anak itu terus-terusan menangis di depan kelasnya, panas-panasan keadaannya, dia berlutut di atas tempat yang panas kan. Nah, kita tidak mungkin membiarkannya terus-terusan seperti itu. Di sisi lain, selain membuat teman-teman yang lain terganggu, si anak itu juga jika dibiarkan terus-terusan seperti itu bisa terjadi anak itu mimisan kan, bahkan lebih parahnya bisa jadi anak itu sampai pingsan. Nah, kita tidak mau hal itu sampai terjadi. Nah, jadi sebisa mungkin kita cari jalan tengahnya, jangan sampai membuat anak itu terus-terusan menangis dan membuat
ketidaknyamanan di area sekolah itu. Baiklah Bu, saya sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang sudah Ibu luangkan sehingga kita bisa melakukan diskusi tentang pengambilan suatu keputusan terhadap kasus yang kita bahas saat ini. Dan semoga apa yang sudah kita diskusikan hari ini dapat kita terapkan di masing-masing kelas kita dalam pengambilan sebuah keputusan, di mana keputusan itu sangat berpihak untuk murid kita sehingga kita tidak merugikan anak murid kita. Mungkin sampai di sini diskusi kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat siang Bu. Sama-sama Bu Guru Putri. Selamat siang. Demikianlah hasil diskusi yang telah kami lakukan dalam pengambilan suatu keputusan terhadap suatu kasus yang ada di sekolah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.